Bertemu lagi bersama saya, Helen Asnajiliwu SPD, calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Langkat, dalam demonstrasi kontekstual menerapkan inquiry apresiatif. Untuk dapat mewujudkan visi sekolah dan melakukan proses perubahan, maka perlu sebuah pendekatan atau paradigma. Pendekatan ini biasanya dipakai sebagai alat untuk mencapai tujuan. Jika diibaratkan sebagai seorang pelari yang memiliki tujuan mencapai garis finish, maka ia membutuhkan peralatan yang mendukung selama berlatih seperti alat olahraga. Kali ini kita akan bereksplorasi paradigma yang disebut dengan inquiry apresiatif. Tahapan dalam IA atau inquiry apresiatif yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan BAKJA. B. Buat pertanyaan. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. J. Jabarkan rencana. Dan A. Atur eksekusi. Selanjutnya kita akan masuk dalam tahapan prakarsa perubahan, strategi pengenalan kekuatan dan potensi murid, kegiatan OSIS yang berpihak pada murid. Dalam tahapan yang pertama, kita akan mulai dengan B. Buat pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan yang muncul untuk melakukan tindakan yang akan nanti dijawab. Yang pertama, hal positif apa saja yang dapat dilakukan oleh siswa dalam organisasi siswa atau OSIS? Yang kedua, kegiatan apa saja yang dapat dilakukan OSIS yang berpihak pada murid yang dapat memunculkan kepemimpinan siswa? Yang ketiga, bagaimana agar kegiatan OSIS ini bisa menjadi organisasi favorit sebagai ajang keberanian siswa di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah? Selama masa pandemi, tentunya seluruh kegiatan OSIS tidak diaktifkan. Oleh karena itu, untuk mengawalinya kita perlu melakukan suatu strategi, yaitu yang pertama mengaktifkan kembali seluruh kegiatan OSIS di sekolah. Yang kedua, mendampingi pengurus OSIS untuk menyusun program kerja yang akan dilaksanakan ke depannya nanti. Dan yang ketiga, melibatkan seluruh siswa atau perangkat kelas untuk aktif dalam kegiatan OSIS. Tahapan yang kedua adalah A. Ambil pelajaran atau discover. Di sini saya akan mengajukan pertanyaan, apa saja yang dapat dilakukan oleh seluruh warga sekolah untuk mendukung kegiatan OSIS. Dalam strategi yang harus saya lakukan, kita harus menggali seluruh aset yang ada di sekolah, dimulai dari kekuatan dari siswa, kekuatan guru, kekuatan kepala sekolah, kekuatan wakil kepala sekolah, kekuatan sarana dan prasarana sebagai bentuk pendukung fasilitas yang telah disediakan oleh sekolah untuk dapat mendukung seluruh kegiatan OSIS. Tahapan yang ketiga adalah G. Gali mimpi, dream. Ada pertanyaan yaitu, hal-hal baru apa saja yang dapat dilaksanakan dalam OSIS sehingga ini menjadi organisasi yang menyenangkan bagi murid. Sebagai manusia tentu punya mimpi atau keinginan ataupun harapan. Sebagai seorang guru, tentunya saya bermimpi bahwa kegiatan OSIS atau organisasi OSIS ini akan menjadi suatu organisasi yang memiliki organisasi yang sehat, bernalar kritis dan menanamkan profil pelajar Pancasila. Dan seluruh kegiatan-kegiatan OSIS, baik intern maupun ekstern, akan berdampak positif untuk lingkungan mereka. Tahapan yang keempat adalah J. Jabarkan rencana atau desain. Di sini siapa saja yang akan terlibat dalam kegiatan OSIS ini dan apa saja rencana yang akan dilaksanakan ke depannya. Tentunya strategi yang akan saya lakukan adalah melibatkan seluruh anggota ataupun warga sekolah, yaitu pengurus kelas, seluruh siswa, guru, PKS bidang kesiswaan, serta kepala sekolah dan sarana serta prasarana yang telah disediakan sekolah. Dalam hal ini
akan banyak hal positif yang akan muncul dari ide-ide siswa yang dapat merubah nuansa berorganisasi yang sehat dan menyenangkan serta berpihak pada murid. Tahapan yang terakhir adalah atur eksekusi atau deliver. Apa saja indikator keberhasilan dari kegiatan OSIS ini? Siapa saja yang akan mengevaluasi dan memonitoring seluruh kegiatan OSIS ini? Yang pasti, indikator keberhasilannya, saya sebagai guru pendamping harus dapat melibatkan seluruh siswa dalam kegiatan OSIS yang nantinya mereka akan melakukan organisasi secara mandiri, dapat berkolaborasi dalam setiap pelaksanaan OSIS, dan yang pasti kegiatan OSIS ini akan menjadi versi yang berbeda dengan OSIS sebelumnya. Dan yang memonitoring langsung adalah kepala sekolah beserta PKS bidang kesiswaan. OSIS adalah organisasi intrasekolah yang bertujuan menanamkan jiwa dan solidaritas kepemimpinan. Saya menyebutkan bahwa OSIS milenial akan berbeda dengan OSIS sebelumnya. Yang pasti, pada OSIS milenial akan menanamkan jiwa kepemimpinan yang lebih menanamkan profil pelajar Pancasila, bertakwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, serta kreatif. Selanjutnya, seluruh kegiatan OSIS ini akan selalu berpihak pada murid dan pelaksanaan secara organisasi akan dilaksanakan sepenuhnya oleh murid. Terima kasih, salam dan bahagia.